Perkenalkan, nama saya Riko Tampenawas. Saya alumni Stella Maris SMP dan SMA. SMA saya lulus tahun 2009. Sekarang bersyukur saya jadi pengusaha di sektor properti, menjadi developer properti yang namanya Easy Property. Jadi kita membangun proyek di beberapa kota di seluruh Indonesia, tapi mungkin yang paling besar, yang paling orang mungkin cukup mengenal dengan Easy Property ada di Bali. Kita punya proyek, ada 4 sekarang proyek di Bali. Di samping Easy Property, saya juga punya beberapa perusahaan yang bergerak di beberapa sektor. Ada perikanan, kemudian perkebunan, dan di properti juga ada beberapa perusahaan yang saya bangun. Jadi bukan cuma developer, ada hotel, agent properti. Jadi kalau di properti dari hulu sampai hilirnya. Saya masuk ke sektor properti itu di tahun 2012. Pertama kali masuk ke properti di tahun 2012. Jadi kalau boleh di-sharingkan sedikit, saya banyak belajar dari sekolah Stella Maris. Kenapa? Karena saya lahir bukan dari keluarga yang punya materi untuk bisa membuat saya sampai detik ini. Saya hampir putus sekolah waktu itu, cuman karena ada tante saya yang baik hati menyekolahkan saya di sekolah Stella Maris SMP dan SMA. Karena papa saya sudah passed away waktu saya usia 5 tahun. Jadi saya disekolahin sama tante saya di Stella Maris SMP. Saya masuk tahun 2003 sampai SMA lulus 2009. Itu semuanya dibiayai oleh tante saya. Dan karena saya cukup tahu diri, saya nggak mau meminta untuk melanjutkan ke bangku kuliah. Dan karena keadaan tersebut, saya nggak kuliah. Saya nggak bisa mengenyam dunia pendidikan yang lebih tinggi karena terbatasnya biaya. Akhirnya saya kembali ke mama saya di Jakarta, lalu saya kerja. Saya sempat kerja di Giordano waktu itu. Jadi gaji saya mulai dari Rp900.000, kemudian saya jadi General Affair juga pernah. General Affair itu semacam OB lah. Di salah satu perusahaan di Sudirman, gaji 1,5 naik jadi admin. Karena kemauan, karena kerja keras, dan karena Tuhan baik pastinya, saya akhirnya mau untuk mengambil langkah yang mungkin banyak orang nggak mau, berkorban lebih banyak lagi. Saya belajar. Jadi karena saya nggak punya uang, saya suka ke Gramedia, terus baca buku di sana, bacanya di sana karena nggak beli kan. Jadi baca di sana, numpang baca, yang akhirnya membuat saya memaksa untuk terus berkembang diri. Dan sampai detik ini akhirnya Tuhan mengizinkan bisa jadi seperti ini dan saya tulis buku. Nah, ini dia. Bukunya judulnya Ilmu Jalanan, Ilmu Kesuksesan yang Tidak Ada di Kurikulum dan Buku Pelajaran, yang puji Tuhannya menjadi nasional bestseller tahun 2019, nomor 3 di Gramedia. Yang perusahaan Easy Property juga kemarin baru mendapatkan penghargaan sebagai top leading di sektor properti di tahun 2019. Dan itu semuanya ilmunya, karena saya nggak masuk ke bangku universitas, saya dapatkan bekalnya itu semuanya pada saat saya sekolah. Jadi waktu saya sekolah di Stella Maris juga guru-guru dan program-program pendidikannya sangat mensupport saya. Saya ingat banget saya pernah juara lomba entrepreneur. Waktu itu Stella Maris yang mengadakan, dan saya tahu persis di zaman itu mungkin cuman sekolah Stella Maris yang mengadakan dan mensupport anak-anaknya untuk menjadi entrepreneur. Karena dunia pendidikan itu penting. Ini pendapat saya. Pendidikan itu penting tapi nggak cukup. Ada banyak hal yang nggak diajarkan di bangku pendidikan. Mengelola keuangan, bagaimana caranya untuk mencari uang. Nah, itu kan nggak diajarin di pendidikan pada umumnya. Tapi sekolah Stella Maris itu mengajarkan, bahkan membuat anak-anaknya timbul untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Dan program yang dilakukan oleh Stella Maris kepada anak-anak sekolahnya itu menurut saya pada zaman saya, dan saya rasakan sendiri, itu sangat menggugah rasa untuk menjadi seorang entrepreneur atau mendorong anak-anak untuk jauh lebih baik lagi di luar dari kemampuan akademisnya.
Yang menjadi perbedaan adalah saat ini Easy Property menjadi benchmark untuk properti-properti yang mau diinovasikan, apalagi sekarang pada saat COVID ini saja itu perusahaan ini berhasil mendapatkan pengakuan sebagai salah satu perusahaan berprestasi dari Metro TV, kemudian Kompas TV, karena pada saat pandemik ini pembangunan kami tetap berjalan, juga Easy Property bisa menjual lebih dari 5.000 lot di tahun ini pada saat pandemik. Yang membuat perbedaan adalah karena perusahaan kami membuat sebuah inovasi di sektor properti yang membuat seluruh masyarakat Indonesia yang tadinya cuman mungkin bermimpi untuk bisa punya bisnis properti di Bali, tetapi karena adanya terobosan dari Easy Property ini, akhirnya banyak kalangan bisa memiliki bisnis properti bintang 5 di Bali. Dan akhirnya saat ini Easy Property menjadi benchmark banyak perusahaan untuk mengikuti pola yang dibuat oleh Easy Property. Dulu saya diajarkan bagaimana caranya bukan cuma survive, bukan cuma bertahan, tapi ya harus berkembang. Karena hal tersebut saya pelajari di waktu saya sekolah di sekolah Stella Maris. Pada saat itu ada lomba entrepreneur yang memang mungkin saya nggak pernah temuin di beberapa sekolah yang lain. Yang saya dapatkan persistensi, konsistensi, kemudian kedisiplinan. Karena untuk menjadi seorang pengusaha, disiplin itu adalah hal yang menjadi prioritas, dan itu saya dapatkan ketika saya ada di bangku sekolah. Tantangan terbesar dari saya ketika saya menjadi seorang pengusaha di sektor properti adalah properti itu kan stigmanya adalah untuk banyak pelaku yang orang-orangnya tuh udah cukup mature gitu, yang secara usia ya. Orang-orang yang sudah usianya mungkin di atas 40 ke atas. Nah, saya masih muda. Saat ini pun, saat video ini diambil, usia saya masih 29 tahun. Tantangan terbesarnya adalah mungkin ketika ketemu dengan investor atau ketika ketemu dengan orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan ini, ya mungkin orang tersebut, waduh ini anak muda gitu loh, kok bisa sih di properti. Nah, tantangan saya adalah membuktikan kepada mereka. Emang bener bahkan saya sering banget terkadang di ini yang punya gitu loh. Jadi usia mungkin ya, tantangannya usia. Tapi seiring berjalannya waktu ya, karena prestasi, karena hal yang saya buat, yang akhirnya sejauh ini bersyukurnya, puji Tuhan, alhamdulillahnya, tantangan tersebut mungkin sudah mulai tidak terlihat lagi, karena ya brand image yang sudah dibentuk melalui karya-karya yang membuat akhirnya saya bisa melewati pandangan tersebut. Kemudian di sektor properti seperti yang kita ketahui adalah sektor yang nggak mudah untuk orang lakukan atau orang jalankan, karena berkaitan dengan banyak hal. Terutama memanage perusahaan ini, SDM perusahaan ini usianya kan nggak sepantaran kita. Ada banyak orang-orang yang saya handle, orang-orang yang ada di perusahaan ini usianya mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih dari saya, sedangkan saya anak muda harus memimpin mereka. Nah, itu juga salah satu challenge yang akhirnya ya bisa kita lalui dengan saya belajar mengenai karakter, saya belajar mengenai manajemen. Nah, itu juga saya pelajari dan saya dapatkan secara khusus pada saat saya di bangku sekolah di Stella Maris. Saya sering banget mendapatkan pelajaran mengenai character building. Nah, itu adalah modal saya memanage orang-orang. Saya hari ini punya hampir 1.000 karyawan yang ada di perusahaan yang saya miliki dari semua perusahaan yang saya punya. Yang itu juga nggak mudah untuk anak muda lakukan, tapi karena saya mendapatkan bekal tersebut dari bangku sekolah, ya bersyukurnya, puji Tuhannya saya bisa melalui itu dan bisa menghandle hal tersebut.
tahun 2012 saya pernah mengadakan sebuah event dan event tersebut Tuhan izinkan untuk bangkrut, untuk kolaps yang akhirnya membuat saya terlilit hutang dan mau nggak mau saya harus mencari cara untuk bisa mengembalikan hutang tersebut. Yang saya notabene bukan anak orang kaya, saya nggak mampu melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Akhirnya ilmu jalanan itu tadi, naluri saya mendorong untuk gimana nih caranya supaya bertahan dulu. Nah akhirnya saya terjunlah ke sektor properti, saya menjadi agen properti, agen properti, yang itu pun juga otodidak. Jadi pada saat itu saya mendapatkan broadcast message yang tulisannya mengenai penjualan rumah dan di bawahnya tertulis komisi 2,5% untuk yang berhasil menjual. Nah, karena saya nggak punya pengalaman apapun di properti, cuman karena naluri bertahan itu dan melihat, ada komisi lumayan buat bayar utang kan, akhirnya saya menjual rumah tersebut dan nggak kejual, tapi sampai detik ini rumah itu nggak kejual, tapi dari situ gerbang masuk pertama saya masuk ke sektor properti. Saya mulai cari-cari rumah untuk saya jualkan. Jadi dari agen saya mulai jual yang akhirnya bersyukurnya menjadi developer properti dan juga menjadi investor properti yang akhirnya sampai detik ini saya terjun ke sini. Jadi kalau bisa dibilang masuk bukan karena passion ya. Saya orang yang mungkin sedikit kurang setuju mengenai bahasa do what you love. Saya kurang setuju dengan kata-kata itu. Tapi karena gini, kita nggak bisa memilih keadaan yang kita mau. Kalau kita cuma mau mengerjakan hal-hal yang kita cintai, itu egois namanya. Karena keadaan nggak mungkin itu sesuai dengan hati kita selalu. Kita nggak bisa memilih bahkan perusahaan mana yang kita mau kerja. Mungkin untuk menginginkan boleh, tapi emang Anda yang mengatur perusahaan tersebut untuk bisa menerima Anda, kan enggak? Ya Anda nggak, kalau diterimanya di sini, apakah Anda harus mendua hati? Kan enggak, Anda harus jalani. Jadi bukan do what you love, tapi you have to love what you do. Apapun keadaan kita sekarang, ya Anda dipercayakan sebagai apa, ya Anda harus jalanin itu. Sekalipun itu nggak passion untuk Anda, karena menurut saya tanggung jawab lebih prioritas dibandingkan passion. Ketika kita sudah berkembang, ketika kita sudah punya, kita sudah punya uang, silahkan lu bisa melakukan apa yang menjadi passion lu. Jadi dari sekarang untuk anak-anak muda khususnya pesan saya adalah jangan terlalu idealis dengan hal yang kita inginkan. Karena idealisme itu justru yang membuat kita nggak aman. Justru tanggung jawab kita itu yang membuat idealisme kita itu baru bisa kita lakukan. Jadi bukan kejar passion. Saya mungkin lain dari yang lain karena saya nggak pernah melihat orang yang hanya mengerjakan passionnya doang itu akhirnya keadaan mendukung dan sesuai dengan ekspektasi dia. Nggak pernah ada, karena dunia ini itu adalah dunia yang penuh dengan perjuangan. Jadi prioritaskan tanggung jawab sampai diri kita bisa memiliki apa yang kita inginkan, baru terserah lu lah, lu mau passion lu apa. Karena lu udah punya segala sesuatu yang dituntut oleh dunia ini. Apa itu? Ya money, mau nggak mau, seperti itu. Pesan saya, usaha tidak seindah kata-kata motivator. Jadi ada banyak aspek yang harus kita ketahui, kita perjuangkan, dan perjuangan itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi buat teman-teman yang mau berusaha, di dalam diri kita itu naluri bertahan tuh udah ada. Nah, kalau cuma mengandalkan bertahan, kita nggak ada bedanya sama binatang. Harus ada insting, harus ada hal di luar kata bertahan yang akan membuat kita jauh lebih cepat untuk mendapatkan apa yang kita ekspektasikan. Jadi saran saya buat teman-teman pengusaha muda yang baru terjun, semangat itu adalah standar. Karena saat ini great is the new standard. Hal yang bagus itu standar. Jadi kalau kita cuman berpikir kita bagus, itu standar. Kita harus out of the box, kita harus berinovasi banyak. Caranya seperti apa? Dapatlah banyak referensi. Referensi itu kan banyak dari buku mungkin atau dari teman-teman. Bergaul lah. Karena pergaulan itu nggak berkaitan dengan introvert atau ekstrovert. Jangan jadikan itu sebagai pembenaran.
oh saya orang introvert nggak bisa bergaul. Enggak. Pergaulan tidak ada kaitannya dengan introvert dan ekstrovert. Mungkin cara bergaul itu berkaitan. Tapi yang namanya untuk kita bergaul itu nggak ada kaitannya. Jadi buka diri, ketemu sama orang, teman-teman muda, channel, networking. Karena networking itu penting untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, dari situ kita belajar dari pengalaman orang kita linkkan yang akhirnya kita dapatkan kesimpulan yang menjadi prinsip kita. Dan pastinya teruslah belajar, itu udah pasti, upgrade ilmu itu udah pasti. Teruslah belajar, teruslah berkembang, teruslah ngobrol sama banyak orang supaya mendapatkan ide, supaya mendapatkan terobosan yang mungkin di masing-masing sektor itu berbeda-beda, tapi kita bisa jalankan karena kita yang menjalankan diri kita, yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman orang lain. Bertahan selalu, berkembang selalu, dan ya pastinya tetap semangat, itu adalah dasar kita. Dan andalkan Tuhan selalu. Bertahan selalu, berkembang selalu, tetap semangat, andalkan Tuhan selalu.